Ini tuh emang lagi gencar-gencarnya banget ya penanganan COVID-19 dengan berbagai cara, termasuk salah satunya mendatangkan petugas penyemprot disinfektan ke lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi zona merah. Wah, salut juga ya sama mereka yang sudah rela dan berani masuk ke zona merah ini untuk ikut andil memberantas penularan atau penyebaran COVID-19 ini, meskipun resikonya besar. Tapi kita nggak akan ngomongin hal ini meskipun masih bersinggungan sih, sama-sama ngebahas topik yang ada hubungannya dengan kesehatan. Pernah nggak sih teman-teman itu kayak yang sering atau bahkan mungkin terus-terusan yang ngerasa sakit kepala, susah tidur, bermasalah dengan lambung, terus ngerasa lelah banget yang nggak jelas apa penyebabnya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit minum obat. Pernah nggak sih dari posisi seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Balik lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Sebelum lanjut, seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kita bisa terus saling sharing tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita ya. Pasti nggak nyaman banget ya, dikit-dikit ngerasa nggak enak badan, ngerasa sakit. Padahal kita masih punya tanggung jawab yang harus diselesaikan ya, karena itu jadi amanah. Terus kalau udah kayak gitu, biasanya kan kita cari tahu apa sih jadi penyebab kita bisa sampai kayak begitu. Salah makankah? Terlalu capek kah? Atau kena virus kah? Atau berbagai macam asumsi lain yang bisa menjadi penyebab kita jadi sakit. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya itu tuh bisa juga salah satunya disebabkan karena komunikasi. Komunikasi itu secara harfiah merupakan proses menyampaikan pesan atau suatu hal apa yang kita pikirkan dan rasakan kepada lawan bicara kita. Tapi apa hubungannya ya antara komunikasi dengan kesehatan? Katanya nih, tipe komunikasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah komunikasi pasif. Nah, tipe komunikasi ini biasanya yang berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi ini adalah mereka yang nggak leluasa menyampaikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan kepada lawan bicaranya. Jadi itu tuh kayak cenderung lebih diam dan mengiyakan aja apa kata orang. Padahal sebenarnya dia nggak setuju. Akhirnya malah dia sendiri ya yang jadi korban. Misalnya dia berada pada sebuah situasi yang dia tidak sukai gitu ya. Tapi karena dia sudah terlanjur ngomong iya, jadi mau nggak mau ya udah dia harus melewati situasi itu. Padahal dia nggak nyaman hanya karena dia tidak sanggup berkata tidak. Penyebabnya itu bisa karena dia sungkan, terus nggak enak hati, takut, atau mungkin karena lawan bicaranya lebih dominan ya dalam perbincangan, atau juga bisa karena trauma masa lalunya. Contohnya ketika dia di usia 2-5 tahun, yaitu ketika dia berada di masa autonomi versus doubt dan juga masa inisiatif versus guilt, dia tidak punya cukup kesempatan untuk berkembang. Nggak dikasih kesempatan untuk mandiri dan melakukan inisiatif terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi orang tua tuh terlalu dominan, ya kan? Terus jadi anaknya tuh nggak boleh sama sekali berbuat salah, terlalu strict gitulah ya. Salah dikit dimarahin, salah dikit diomelin, salah sedikit dihukum, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka itu saat berada di fase ini tuh adalah fase di mana mereka belajar untuk mengeksplorasi diri mereka ya, sekaligus juga mengeksplorasi lingkungan sebagai tempat mereka melakukan inisiatif terhadap banyak hal. Nah teman-teman, karena komunikasinya pasif, maka mereka ini termasuk orang-orang yang banyak memendam rasa ya, jadi bilangnya iya padahal sesungguhnya hatinya bilang enggak. Dan situasi ini tuh menguras emosi yang lumayan ya. Akhirnya
amigdalanya itu sensitif sehingga mereka akan lebih sering merasa nggak enak badan, sakit-sakitan gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak segera diantisipasi nih, sakitnya bisa jadi menahun yang bisa menjadi lebih parah dari hari ke hari. Yang kedua adalah komunikasi agresif. Biasanya tipe yang ini berkomunikasinya tuh dengan vibra penyerangan atau agresif vibes. Jadi mereka mempertahankan pendapatnya tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda pendapat dengan mereka, maka mereka tuh cenderung menganggap itu sebagai penyerangan, sehingga mereka defense dengan bersikap lebih agresif lagi terhadap lawan bicaranya dengan cara misalnya membentak, berkata kasar, atau memaki. Karena informasi yang sampai ke otaknya itu adalah bahwa mereka yang berbeda pendapat itu merupakan ancaman. Padahal sebenarnya nih, orang yang berbeda pendapat itu nggak ada niat buat nyerang mereka, hanya ingin mengungkapkan pendapatnya saja, atau mungkin hanya ingin mengkonfirmasi pendapat si agresif ini ya, karena memang lawan bicaranya itu tidak memahami apa maksudnya. Tapi karena sudah terlanjur dianggap ancaman, ya yang keluar jadi lebih agresif. Penyebabnya itu bisa karena salah sangka, kelelahan, atau memang adanya kepribadian agresif, yang salah satunya tuh bisa karena tugas perkembangan di masa dia 0-2 tahunnya itu belum selesai ya teman-teman, dimana pada usia itu di masa trust dan mistrust ya, itu mereka diabaikan dengan tidak dipenuhinya kebutuhan dasar mereka oleh sang pengasuh. Jadi kan di usia itu mereka itu bahasanya atau cara berkomunikasinya dengan menangis ya, kalau ngerasa nggak nyaman. Nah, saat menangis ini pengasuhnya telat merespon atau bahkan mungkin mengabaikan dengan tidak merespon, sehingga anak ini tuh merasa nggak percaya gitu sama lingkungan sekitarnya, bahwa itu lingkungan itu maksudnya dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga akhirnya ini tuh rentetannya ya, mereka jadi tumbuh menjadi seorang yang tidak insecure atau merasa nggak aman, sehingga ketika menghadapi situasi, terutama situasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka itu akan dikenali sebagai ancaman. Ya, namanya juga ancaman ya teman-teman ya. Jadi cenderungnya itu supaya bisa terhindar dari ancaman itu adalah dengan bersikap agresif terlebih dahulu sebelum si ancaman ini menyakiti mereka. Komunikasi agresif ini juga berdampak buruk loh teman-teman bagi kesehatan. Salah satunya bisa menimbulkan kecemasan, terus juga bisa berisiko terkena jantung, stroke, hipertensi, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya juga ya. Yang ketiga adalah komunikasi asertif. Nah, tipe komunikasi ini adalah komunikasi yang paling efektif nih teman-teman. Karena yang ada pada tipe ini biasanya mereka akan leluasa ya mengungkapkan apa yang mereka inginkan atau pendapat mereka tanpa merasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa rasa keinginan untuk menyerang seseorang. Jadi mereka berusaha sejujur mungkin ya untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan kepada lawan bicaranya dengan cara yang baik tentunya. Orang-orang yang berada di tipe ini biasanya tidak mendominasi komunikasi. Jadi ia memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk mengemukakan pendapatnya, lalu menghargai pendapat itu meskipun berbeda ya, dengan harapan dia juga ingin pendapatnya dihargai juga oleh lawan bicaranya. Di situasi ini kedua-duanya tidak ada yang saling dirugikan. Jadi mereka bisa mencapai kesepakatan ya teman-teman, tanpa mengabaikan pendapat masing-masing tentang topik pembicaraannya. Enak ya? Model komunikasi asertif ini bisa berdampak baik juga untuk kesehatan fisik dan mental, karena seseorang jadi memiliki kesempatan ya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan pikirkan dengan cara yang baik pastinya. Proses pengutaraan ini menjadi semacam sirkulasi pengelolaan emosi, sehingga seseorang itu tidak menyimpan beban ya yang bisa menumpuk, yang beban inilah pada akhirnya bisa membuat seseorang menjadi sakit dengan berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan.
Kita coba lihat ya perbedaan ketiganya dalam sebuah kasus nih. Misalnya ada kasus seorang ibu yang sangat lelah mengerjakan pekerjaan domestik ya, atau pekerjaan rumah tangga, dan dia sangat butuh sekali istirahat. Lalu anaknya mengajak ibu tersebut bermain. Nah, kalau ibu ini tipe komunikasinya pasif, berarti dia biasanya mengiyakan nih permintaan anaknya tanpa berusaha memberitahu anaknya bahwa sebenarnya dia tuh saat itu sedang butuh istirahat. Tapi kalau ibunya tipe komunikasi agresif, lebih cenderung marah-marah nih ke anaknya karena menganggap permintaan sang anak itu sebagai ancaman. Nah, kalau yang ibu tipe komunikasi asertif, dia akan coba memberitahu kepada anaknya bahwa saat ini dia tidak bisa memenuhi keinginan anaknya untuk bermain karena butuh istirahat. Tapi dia bisa buat kesepakatan dengan sang anak untuk bermain di lain waktu saat kondisinya sudah lebih fit. Selain memang sudah terpola sejak kecil karena adanya ruang tumbuh bagi mereka yang terbiasa berkomunikasi secara asertif, tapi nih teman-teman, bukan berarti komunikasi ini tidak bisa dipelajari atau dilatih bagi mereka yang memang masih mempunyai masalah dengan komunikasi. Ada beberapa cara nih teman-teman untuk meningkatkan komunikasi agar kita bisa lebih efektif ketika berbicara dengan lawan bicara kita. Yang pertama adalah gunakan sudut pandang saya dibanding sudut pandang kamu. Biasanya sih kalau orang menggunakan sudut pandang kamu itu lebih cenderung lawan bicaranya itu merasa tersudut atau tersalahkan gitu ya, sehingga menyulut emosi. Seperti contoh kayak gini nih, dibanding kita berkata kamu itu egois, pengen menang sendiri, maka akan lebih baik diganti dengan perkataan saya ingin kamu mendengarkan dan memahami apa yang saya rasakan. Nah, lebih enak ya yang kedua ya, karena dengan kalimat yang kedua itu dengan menggunakan sudut pandang saya, berarti seseorang itu meminta lawan bicaranya untuk memberikan waktunya ya, untuk memahami apa yang dia pikirkan, dibanding yang kalimat pertama memakai sudut pandang kamu itu cenderung lebih menyalahkan atau menyudutkan lawan bicara, dan itu nggak nyaman gitu untuk lawan bicaranya. Kedua adalah dengan cara membuat boundaries atau batasan diri, tapi sekaligus memahami apa yang sedang dihadapi oleh lawan bicaranya. Contohnya gini, ketika seorang meminta tolong kepada kita, tapi kita nggak bisa membantunya, terus kita katakan bahwa kita nggak bisa, tapi orang itu tetap memaksa ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa tetap bertahan dengan keputusan kita, tapi juga menghargai atau coba memahami gitu ya situasi yang dialami oleh lawan bicara. Misalnya kita bisa berkata kepada dia seperti, aku tahu kamu kecewa karena aku tidak bisa memenuhi keinginanmu, tapi saat ini aku betul-betul tidak bisa melakukannya karena ini di luar dari kekuasaanku. Nah gitu ya, jadi meskipun kita mencoba untuk memahami posisi lawan bicara kita yang meminta tolong kita dengan memaksa, tapi kita juga harus mempertimbangkan batasan diri kita bahwa kita nggak sanggup melakukan apa yang diinginkan, dan itu harus kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan intonasi yang juga santai, tenang, sehingga lawan bicara pun akan memahami gitu ya bahwa bagaimanapun caranya dia memaksa, dia tetap tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketiga, katakan keinginan dengan jelas dan simpel. Kita tuh nggak bisa mengharapkan orang lain memahami apa yang kita inginkan dan butuhkan tanpa kita memberitahu. Jadi kita bisa belajar menyampaikan keinginan kita dan kebutuhan kita dengan membuat kalimat-kalimat yang sederhana dan juga jelas, sehingga lawan bicara kita tuh bisa memahami ya apa yang kita butuhkan. Contohnya misalnya seorang ibu yang menginginkan anak-anaknya membereskan mainannya setelah bermain, ya tinggal dikatakan saja kepada anak-anaknya, misalnya bunda ingin nanti setelah main kalian membereskan lagi ya mainannya. Lebih baik mengatakan itu dengan jelas kepada anak-anak dibanding tidak mengatakannya lalu kemudian melakukan komunikasi yang sifatnya agresif ya, malah marah-marah kepada anaknya. Padahal kalau misalnya dia membicarakan itu dengan anaknya, mungkin saja apa yang dia khawatirkan itu bisa dipahami oleh anak-anaknya. Nah, yang keempat adalah fokus pada proses. Memiliki keterampilan berkomunikasi secara asertif itu tidak lantas keinginan kita akan dipenuhi oleh lawan bicara kita. Tapi memang poinnya itu bukan itu sih ya. Jadi lebih kepada
keterampilan kita dalam berkomunikasi dengan jelas. Karena kita nggak bisa ngejamin nih orang yang kita ajak bicara secara asertif itu akan juga merespon dengan komunikasi yang juga asertif. Tapi kalau kita berlatih terus melakukan komunikasi asertif ini, sebenarnya ini tuh merupakan langkah yang baik ya bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Siapapun itu, paling tidak kita sudah memfasilitasi diri kita untuk mengungkapkan apa yang kita rasa dan pikirkan kepada orang lain ya, sehingga itu tidak menjadi beban bagi diri kita yang nantinya akan menjadi penyebab dari timbulnya penyakit di kemudian hari. Wah, ternyata komunikasi itu ada hubungannya dengan kesehatan ya teman-teman. Berarti kita perlu berikhtiar juga ya memperbaiki komunikasi kita agar kita bisa mendapatkan kesehatan yang menyeluruh ya secara fisik dan juga mental. Jika sahabat punya pengalaman tentang cara berkomunikasi dengan seseorang, boleh tulis pengalamannya di komen biar kita bisa tetap saling sharing ya satu sama lain dan belajar banyak hal dari sekitar kita. Jangan lupa tetap jaga prokes 6M. See you next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.